Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lisa Musharyanti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mata kuliah elektif pendidikan klinik. Kali ini kita akan membahas tentang constructive feedback atau feedback yang efektif. Seperti telah kita bahas di pertemuan terdahulu bahwa dalam proses pembelajaran, utamanya penilaian sumatif, kita perlu memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Karena feedback atau umpan balik ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Feedback merupakan bagian integral dalam proses learning atau pembelajaran. Feedback atau umpan balik akan membuat para pembelajar atau mahasiswa kita mengetahui sejauh mana pencapaiannya. Hal ini bermanfaat untuk mempersempit gap antara harapan dari dosen dan pencapaian yang telah dimiliki mahasiswa. Selain itu, adanya umpan balik juga akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dan dia juga merupakan asesmen formatif yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Apa itu pengertian feedback atau umpan balik? Umpan balik atau feedback adalah informasi spesifik yang kita berikan pada mahasiswa atau pembelajar yang merupakan hasil observasi atau pencapaian yang kita bandingkan dengan standar yang seharusnya dicapai mahasiswa. Manfaat pemberian feedback yang konstruktif yaitu akan mendorong mahasiswa untuk melakukan pencapaian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dan mahasiswa akan menjadi memahami sejauh mana performa atau pencapaian mereka, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, maupun attitude mereka sehari-hari. Nah, ada beberapa prinsip untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah timing. Yang kedua, choose your words. Yang ketiga, start with the positive. Yang keempat, clear description. Dan yang kelima, improvement. Mari kita bahas satu persatu. Untuk timing, artinya pada saat kita memberikan umpan balik atau masukan pada mahasiswa, kita harus memilih waktu yang tepat. Sebaiknya umpan balik itu kita berikan secara pribadi, tidak di depan mahasiswa yang lain. Jadi kita bisa milih waktu di mana kita bisa bertemu 4 mata dengan mahasiswa untuk memberikan umpan balik tersebut. Hal ini untuk menghindari rasa malu atau direndahkan dari mahasiswa tersebut. Prinsip yang kedua, choose your words. Kita harus memilih kalimat yang benar-benar bisa memotivasi mahasiswa dan tidak melukai harga diri dari mahasiswa. Sehingga umpan balik itu akan semakin memotivasi mahasiswa, bukan mendemotivasi mahasiswa untuk perjalanannya ke depan. Prinsip yang ketiga, start with the positive. Artinya, kita sampaikan dahulu apa yang sudah baik, apa yang sudah maksimal dia lakukan, dan kita berikan apresiasi bahwa untuk beberapa hal, mahasiswa ini sudah mencapai tujuan pembelajaran. Baru kemudian kita akan menyampaikan hal-hal yang masih kurang atau hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali. Prinsip yang keempat yaitu clear description. Dalam penyampaian umpan balik, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, tidak ambigu, dan tidak melukai harga diri dari pembelajar atau mahasiswa kita. Dan prinsip yang kelima yaitu improvement. Kita selalu ingat bahwa umpan balik kita bertujuan untuk perbaikan atau perkembangan, bukan untuk menjatuhkan mahasiswa. Maka dapat kita simpulkan seperti gambar burger yang berlapis-lapis di bawah ini, bahwa kita akan memulai dalam pemberian feedback itu, yang pertama, jelaskan dengan baik apa positif aspek yang telah dicapai oleh mahasiswa kita, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun attitude, dan berikan apresiasi atas pencapaiannya tersebut. Yang kedua, baru kita sampaikan negatif aspek atau hal-hal yang kurang dari yang telah dicapai oleh mahasiswa. Dan kita sampaikan secara jelas, serta dengan cara yang dipahami oleh mahasiswa. Yang ketiga,
Selain memberikan feedback, sebaiknya kita juga memberikan alternatif solusi atau hal-hal atau tips yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memperbaiki pencapaian dia ke depannya, baik itu pengetahuan, skill, atau attitude-nya. Sehingga dengan feedback yang konstruktif ini, tujuan dari asesmen formatif dan pembelajaran akan bisa tercapai. Demikian pemaparan saya tentang konstruktif feedback. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.